Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kesempatan untuk saya melakukan reshare ya mungkin tepatnya, karena ini materi yang saya dapatkan juga saat mengikuti kegiatan di MPF pada beberapa minggu yang lalu. Pada awalnya saya ingin benar-benar menyampaikan tentang zero debt ini. Zero debt ini penting karena menurut saya hidup kita akan lebih tenang kalau kita tidak memiliki hutang sama sekali. Walaupun susah, tapi itu bisa. Awalnya itu ingin saya sampaikan. Namun seiring saya mau menyampaikan, ternyata kayaknya belum layak juga saya menyampaikan ini, karena materinya ya cukup banyak, cukup berat juga. Sehingga di sini mungkin beberapa materi PowerPoint yang di tampilan ini banyak saya skip. Di sini ada beberapa semangat tentang kenapa kita harus berdagang, kemudian bagaimana cara sih meningkatkan income, kemudian bagaimana sih menjadi seorang entrepreneur yang dapat diandalkan, kenapa harus pentingnya masing-masing ini, mulai dari disiplin harga, disiplin belajar, disiplin membina, disiplin stok, disiplin menawarkan. Itu kenapa pentingnya. Mungkin lain kali kalau saya merasa sudah sanggup akan saya sampaikan lagi. Dan terima kasih. Oh, belum kita mulai. Oke, ada satu materi yang sebenarnya tetap menurut saya menarik disampaikan, walaupun saya sudah berulang kali menyampaikan ke teman-teman saya, ke mitra saya, ataupun ke pasangan tentang new chapter. Mungkin saya lebih dalam 1 bulan atau 2 bulan ini 4 sampai 5 kali menyampaikan tentang new chapter ini. Apa sih new chapter itu, atau babak baru? Babak baru ini kenapa penting? Salah satu yang disampaikan dari Mas Ibo waktu itu dan Mas Azam waktu di MKF adalah bahwa saat kita menerima ilmu baru atau ilmu yang sama, kita harus tetap merasa itu menjadi babak baru buat kita. Sebagai contoh, saat leader memberikan materi atau memberikan pembinaan dengan jadwal yang rutin, jangan semakin jenuh tapi semakin semangat, karena mungkin materinya sama tapi akan berbeda hasilnya, berbeda contohnya dan sebagainya. Saat ketemu pasangan, tiap hari kita pasti akan ketemu pasangan kita dari pagi sampai malam. Jangan makin jenuh tapi harusnya makin semangat. Seharusnya teorinya seperti itu, namun kenyataannya banyak sekali kendala sehingga kita bisa menjadi saat ketemu leader, ketemu mitra, ketemu pasangan menjadi babak baru. Oh, semakin semangat saya, semakin sayang, semakin bergairah misalkan. Ternyata tidak semudah itu. Nah, untuk meningkatkan, untuk membuat semangat baru selalu menjadi new chapter atau menjadi babak baru, kenapa saya katakan tadi di awal ini menjadi hal unik, karena setiap saya sampaikan, saya mendapatkan ide baru untuk memberikan contoh yang baru. Nah, pada kali ini ada satu hal yang saya yakin rekan-rekan semua tahu tentang ini. Nah, ini pemanasan yang dilakukan pada saat kita semua dulu SD atau TK, atau mungkin kalau ada yang mengalami PAUD, ada pemanasan seperti ini. Jadi pada saat kita masuk sekolah dasar atau mungkin SMP, saat pelajaran pendidikan jasmani atau penjaskes pada zaman dahulu, selalu disuruh untuk melakukan pemanasan. Seminggu sekali mungkin olahraganya. Dan rata-rata saya sendiri pun saat disuruh pemanasan pasti akan ogah-ogahan, malas-malasan, karena buat apa sih manfaatnya, bikin capek. Kalau mau sepak bola pemanasan sebentar langsung main aja, lebih menyenangkan. Itu kenapa tidak semangat, karena belum mengetahui apa sih pentingnya. Tentu akan berbeda dengan para olahragawan. Di sini ada CR7 dan Mo Salah. Saat mereka disuruh pemanasan, apakah sama dengan anak-anak SD ini tadi? Tentu akan berbeda. Kenapa? Yang pertama, salah satunya adalah mereka mengetahui dengan pemanasan saat melakukan pertandingan itu akan meminimalisirkan atau membuat lebih kecil peluang untuk cedera. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mereka semangat, dengan mereka serius atau pemanasan, itu akan menghasilkan profit buat mereka, penghasilan mereka akan terjaga. Berbeda kalau pemanasan keogahan langsung bermain kemudian cedera, maka
tentu omsetnya, gajinya akan berbeda, bonusnya mungkin akan berbeda. Padahal pemanasan ini dilakukan tiap hari, kemudian tiap latihan, bahkan setiap mau pertandingan. Apa pentingnya chapter ini tadi? Hubungannya apa? Pemanasan dilakukan setiap hari, setiap saat, namun mereka selalu semangat. Kenapa? Kok tidak bosan? Nah, pemanasan gitu aja, tiap hari sama, loncat-loncat, lari-lari dan sebagainya. Karena mereka tahu bahwa dengan pemanasan akan menjaga pertama stamina, mengurangi kemungkinan cedera, dan menjaga selalu stabil kondisinya yang mengakibatkan penghasilan mereka terjaga. Nah, harapannya semua rekan-rekan di sini juga tetap semangat walaupun sekali lagi walaupun mungkin akan membuat jenuh. Carilah semangat yang baru itu apa, semangat ketemu mitra itu apa, semangat ketemu leader itu apa, semangat ketemu pasangan itu apa. Carilah alasan untuk membuat tetap semangat. Ada juga salah satu video dari film anak-anak juga, ya ini saat Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir, ada satu percakapan yang ini wallahu alam benar atau tidak, namun ini menjadi satu pengingat. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Nah, kenapa tadi kita tidak bersabar? Kenapa kita saat dilakukan pembinaan jam 3, pembinaan kepada dari leader tiap malam mungkin, kemudian hari ketemu mitra, tidak sabar? Karena kita belum cukup ilmunya untuk mempraktekannya, belum cukup ilmunya apa sih manfaatnya harus ketemu leader, apa sih manfaatnya harus posting terus. Kalau sudah ketemu ilmunya, sudah paham artinya, kita akan sabar melakukan itu. Seperti para atlet tadi, mereka sudah mengetahui manfaatnya, sudah tahu ilmunya, sehingga saat disuruh melakukan pemanasan tiap saat, tiap hari, mereka patuh. Oke, mungkin itu yang sedikit saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.